Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Gunung selalu menyimpan sejuta misteri. Banyak orang datang untuk mencari keindahan, tapi tidak sedikit yang justru menemukan teror. Inilah kisah nyata yang terjadi pada sekelompok pendaki yang perjalanannya berubah menjadi mimpi buruk. Dan sampai hari ini, salah satu dari mereka tak pernah kembali. 5 orang sahabat Raka, Dimas, Andi, Lala, dan Rini memutuskan untuk mendaki sebuah gunung yang terkenal angker. Bukan gunung yang tinggi, tapi cerita-cerita mistisnya sudah lama beredar di kalangan pendaki. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang mendengar suara gamelan dari tengah hutan, hingga penampakan sosok wanita berpakaian putih di balik kabut. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka pun berangkat. Di base camp, seorang penjaga sempat berpesan, kalau mendaki malam, jangan pernah menoleh saat ada yang memanggil namamu, dan jangan sekali-sekali memisahkan diri dari rombongan. Mereka hanya tertawa kecil, menganggap itu hanya mitos belaka. Pendakian awal berjalan lancar, namun saat memasuki pos 3, kabut tiba-tiba turun begitu cepat. Suasana hutan yang tadinya ramai mendadak berubah mencekam. Raka, yang berjalan paling depan, tiba-tiba berhenti. Ia menatap ke arah hutan pinus dan mengaku melihat seorang wanita berpakaian putih panjang berdiri diam, tapi tubuhnya seperti melayang, tidak menyentuh tanah. Mereka mencoba mengabaikan, namun sejak saat itu, langkah kaki tambahan selalu terdengar. Dimas menghitung anggota tim tetap 5, tapi entah kenapa, ia merasa ada bayangan ke-6 yang ikut berjalan bersama mereka. Malam tiba di pos 4, mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, mencoba menenangkan diri. Namun, udara terasa semakin dingin. Api unggun sulit menyala, seperti ada angin aneh yang selalu memadamkannya. Sekitar tengah malam, suara-suara mulai terdengar. Pertama, suara tangisan lirih, lalu perlahan berubah menjadi tawa cekikikan yang mengelilingi tenda. Rini, yang masih terjaga, melihat bayangan hitam berjalan memutari tenda dari luar. Ia berusaha membangunkan Lala, tapi saat menoleh kembali, bayangan itu hilang. Tiba-tiba, api unggun padam, dan dari balik pepohonan, sekelebat kain putih melayang cepat, lalu lenyap ditelan kabut. Sekitar pukul 2 pagi, Raka menghilang. Teman-temannya panik, tas, jaket, bahkan sepatu Raka masih di dalam tenda, tapi tubuhnya lenyap tanpa jejak. Mereka mencari di sekitar pos. Di jalur setapak, hanya ada jejak kaki Raka yang berhenti begitu saja di tepi jurang. Tidak ada tanah yang tergeser, tidak ada tanda jatuh. Seolah-olah langkah itu berhenti di udara. Tiba-tiba, terdengar suara Raka dari dalam hutan. "Sini, sini, ikut aku." Lala hampir mengejar suara itu, tapi Dimas cepat menahannya. Ia teringat pesan penjaga base camp, jangan pernah menoleh kalau dipanggil. Mereka kembali ke tenda, gemetar, tak bisa tidur hingga pagi. Keesokan harinya, mereka memutuskan turun gunung. Tim SAR dipanggil untuk melakukan pencarian. Berhari-hari tim mencari Raka,
Tapi yang mereka temukan hanyalah satu hal aneh. Kaos milik Raka tergantung di dahan pohon setinggi 10 meter. Mustahil manusia bisa meletakkannya di sana. Penduduk sekitar pun bercerita, bukan pertama kali ada pendaki yang hilang di gunung itu. Beberapa ditemukan tak bernyawa tanpa sebab jelas, dan ada juga yang tak pernah kembali sama sekali. Konon, ada sosok wanita penunggu kabut yang suka memanggil pendaki untuk dibawa ke alamnya. 3 bulan setelah kejadian, Rini mengaku masih sering bermimpi tentang Raka. Dalam mimpinya, Raka selalu terlihat berjalan di jalur pendakian. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan setiap kali Rini mencoba mendekat, tubuh Raka perlahan hilang ditelan kabut. Yang lebih menyeramkan, salah satu anggota tim SAR merekam video saat pencarian. Ketika diputar ulang, tampak samar seorang pria dengan ransel berjalan sendirian di jalur. Namun saat kamera diarahkan lebih jelas, sosok itu hilang begitu saja. Hingga kini, misteri hilangnya Raka tidak pernah terpecahkan. Apakah ia tersesat? Apakah ia jatuh ke jurang? Atau benar-benar dibawa oleh penunggu gunung? Hanya gunung itu yang tahu jawabannya. Dan setiap kali kabut turun, pendaki percaya Raka masih berjalan di jalur yang sama, mencari jalan pulang yang tak pernah ia temukan.